Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kakak kelas untuk memberitahu terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Absennya silakan diisi di tanda tangan ya. Dan masuk semua ya? Ya. Baik, sebelum kita membahas materi hari ini, ada yang masih ingat tentang materi kita pertemuan sebelumnya mengenai konsep dasar disiplin pegawai? Coba siapa yang masih ingat tentang pengertian kedisiplinan pegawai? Coba angkat tangan. Saya, Pak. Ya, Beta. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kedisiplinan pegawai. Nah, kedisiplinan pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Terima kasih. Ya, bagus sekali, Beta. Terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan kedisiplinan pegawai adalah kesanggupan untuk menaati aturan dan menghindari larangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi ketika melanggar otomatis ada sanksi, ya kan? Gitu. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini materi kita adalah tentang larangan dan kewajiban pegawai. Yang perlu kalian ketahui untuk kompetensi dasarnya, di sini ada yang pertama menguraikan tentang kedisiplinan pegawai, kemudian menunjukkan kedisiplinan pegawai. Ada di antara kalian yang ingin jadi pegawai? Angkat tangan. Wih, semua ingin jadi pegawai? Ya. Pegawai negeri apa swasta? Swasta. Ada yang swasta, ada yang negeri. Ya. Oke, nanti kita konsentrasinya apa fokusnya ke pegawai negeri. Kenapa seperti itu? Karena memang dalam pembelajaran yang punya standar yang baku, yang tetap di seluruh Indonesia itu pegawai negeri. Bagaimana dengan pegawai swasta? Apakah dia nggak punya aturan-aturan tertentu? Punya. Kenapa kita nggak bahas swasta? Ya, karena setiap perusahaan itu dia punya aturan beda-beda. Dia punya aturan-aturan sendiri, masing-masing perusahaan beda. Kemudian terkait tujuan pembelajaran kita hari ini, kenapa kalian mempelajari tentang kedisiplinan pegawai? Itu untuk supaya kalian itu mengerti apa yang perlu kalian ketahui, kemudian kewajibannya ketika kalian nanti menjadi seorang pegawai, larangannya apa, supaya kalian tahu. Kemudian di sini ada media pembelajaran yang bisa kalian manfaatkan, proyektor, ya. Kemudian ada internet masing-masing. Nanti bisa kalian gunakan untuk mencari referensi. Silakan browsing terkait masalah yang akan kita bahas nanti. Nah, dan di terakhir nanti kegiatan terakhir ada evaluasi terkait penilaian. Jadi di sini yang kita nilai ada penilaian pengetahuan. Nanti coba saya kasih
soal. Nah, kerjakan sendiri-sendiri ya, jangan rapat. Kemudian ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu nanti diambil ketika kalian aktif bertanya, tapi pertanyaannya yang nyambung, jangan pertanyaan yang berarti. Kemudian aktif menyampaikan pendapat, ide, saran, seperti itu. Nanti kan kita diskusi ya. Kalian nanti duduk kelompok, kemudian diskusi. Nah, baik, kita mulai dari materi yang pertama. Karena kalian kan semua pengen jadi pegawai. Kalau tadi saya tanyakan, nggak ada yang pengen cita-cita nganggur, nggak ada ya? Dan jangan sampai ada. Oke. Baik, kalian bisa simak pada layar. Di sini ada materi tentang kedisiplinan pegawai. Ini yang pertama tadi yang sudah kalian sampaikan terkait pengertian kedisiplinan pegawai, yaitu kedisiplinan pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan, khususnya undang-undang. Kemudian, di sini ada kewajiban pegawai negeri sipil atau PNS. Kalau sekarang istilahnya bukan PNS lagi, tapi apa? Siapa yang tahu? Nah, apa istilahnya PNS sekarang? Sekarang kan nggak pakai PNS. Udah. Siapa yang tahu istilahnya PNS sekarang? Ada yang tahu? Sebenarnya kalian saya yakin pernah mendengar, tapi tidak tahu kalau itu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu apa istilahnya PNS sekarang. Sekarang nggak ada PNS. Apa Yogi tahu? P3K, ya. Selain P3K, apa lagi? Nah, sekarang memang banyak yang rekrutmen itu P3K, tidak ada yang PNS. Jadi istilahnya pegawai negeri itu sekarang diganti ASN. Nah, kan pernah dengar kan? Oh, baru kalian. Baru dikasih ingat ASN baru keluar ini. Jadi ASN itu apa kepanjangan ASN? Nah, coba katakan kepanjangan dari ASN. Karena kalian cita-citanya jadi pegawai harus tahu. Coba angkat tangan yang tahu kepanjangannya ASN. Coba angkat tangan. Jangan beraninya koyokan. Kenapa ragu-ragu tak bisa kan? Coba angkat tangan, dia. ASS panjangannya adalah aparatur sipil negara. Ya, aparatur sipil negara. ASN itu dibagi dua seperti yang teman kalian sampaikan tadi, ada PNS, ada P3K. Oke, yang pertama kewajiban sebagai seorang pegawai negeri sipil, yaitu mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Apa? Sumpah atau janji pegawai negeri sipil. Jadi ketika kalian nanti menjadi seorang pegawai, khususnya PNS, itu perlu disumpah, itu namanya sumpah. Kemudian yang kedua, ini mengucapkan sumpah janji jabatan. Sama-sama sumpah janji. Ada yang tahu bedanya? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Untuk sumpah atau janji pegawai negeri sipil biasanya diucapkan sebelum kita menjadi pegawai negeri sipil, sedangkan untuk sumpah atau janji jabatan sebelum kita menduduki jabatan tersebut. Oke, betul. Ada pendapat lain? Oke, Jasil. Di sini menurut saya perbedaan kalau pegawai negeri sipil itu semua pegawai mengucapkan sumpah, tetapi kalau jabatan sumpah dan jabatan itu di saat pegawai tersebut menduduki sebuah. Oke, baik. Kalau sumpah janji pegawai itu semua pegawai mengucapkan sumpah janji sebelum dia dilantik. Kemudian kalau jabatan
Banyak orang yang menduduki jabatan. Kalau yang jadi pegawai itu sebelum kita jadi pegawai semua. Kalau jabatan hanya yang menduduki jabatan. Kemudian yang ketiga, di sini ada setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan pemerintah. Jadi harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan pemerintah. Kemudian mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada nanti Undang-Undang PNS. Di sana ada kewajiban PNS apa, taat PNS apa, kemudian larangannya apa, itu diatur dalam Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil atau Undang-Undang ASN. Berikutnya di sini nomor 5, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Berarti di sini tidak ada istilah melaksanakan tugas dengan keterpaksaan. Ya. Jadi harus penuh tanggung jawab dan kesadaran, harus ikhlas. Berikutnya, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat pegawai negeri sipil. Di sini ada menjunjung tinggi kehormatan negara. Kalau kalian sebagai siswa menjunjung tinggi kehormatan alma mater sekolah. Kemudian mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri. Jadi yang diutamakan itu kepentingan negara. Misalkan kalian dapat tugas, tugas dinas keluar kota, kemudian ada anaknya ulang tahun, apa yang kalian lakukan? Pilih mana kira-kira? Benar, pilih tugas dinas. Nanti awas kalau misalkan pacar kalian ulang tahun terus kalian dapat tugas, maaf saya tidak bisa melaksanakan tugas karena ayamnya ulang tahun. Jadi yang diutamakan adalah kepentingan negara. Kemudian memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah atau menurut perintah harus dirahasiakan. Jadi kita nggak boleh sembarangan ngomong pada siapapun, apalagi itu adalah sifatnya rahasia. Kita harus tahu dengan siapa kita bicara, apa yang boleh kita bicarakan, kita harus tahu. Berikutnya di sini ada larangan pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah menyalahgunakan wewenang. Siapa bisa memberi contoh menyalahgunakan wewenang? Coba, bisa beri contoh? Bisa angkat tangan? Oke, yang lain tidak ada, biar gantian merata. Kasih. Ya, ketika kita sudah di posisi punya jabatan yang tinggi, kita dengan segenap hati menyuruh bahwa di luar tugas misalkan. Ada lain? Ada yang lain? Yang bisa memberi contoh? Penyalahgunaan wewenang. Oke. Contohnya itu kayak Korupsi, ya. Seperti yang sekarang itu marak kasusnya apa? Sambo. Nah, semua tahu kalau kasus Sambo. Dia punya anak buah kan ceritanya? Punya 2 anak buah. Tapi dia menyalahgunakan wewenang karena dia jabatannya apa jabatannya? Ada yang tahu? Hah? Kapolri, kalau nggak salah. Apa jabatannya si Sambo ini? Nah, Kepala Divisi Propam. Kalau Kapolrinya, siapa nama Kapolri? Sigit, nah, Bapak Listio Sigit. Dia karena si Sambo ini punya
jabatan, dia kepala divisi dan punya beberapa anak buah kan ya. Akhirnya dia menyalahgunakan wewenang untuk menyuruh anak buahnya melakukan tindakan kriminal, di sini pembunuhan. Dan itu salahnya kenapa anak buahnya kok mau, kan? Padahal dia tahu salah tapi mau. Tapi memang dia kalau di kepolisian mungkin seperti itu ya. Anak buah itu harus patuh sama atasan, tidak boleh melawan apapun itu. Kemudian karena dia berkuasa, dia menyuruh anak buahnya dengan suka hati. Itu salah satu contoh menyalahgunakan wewenang. Seperti kalau di daerah kalian tahu bansos kan ya? Bansos. Misalkan kepala desa atau Pak Lurahnya, desanya dapat bansos atau bantuan sosial dalam rangka COVID, diminta untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan atau yang tidak mampu, yang terkena imbas COVID. Harusnya gimana? Disalurkan kepada siapa? Nah, kepada warga yang membutuhkan. Tapi karena Bapak Lurah atau kepala desa ini punya keluarga kan, dia dikasihlah, karena dia berkuasa, dikasih bantuan itu ke keluarga-keluarganya. Kira-kira itu menyalahgunakan wewenang apa ya? Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Siapa bisa mengilustrasikan contoh ini? Dia. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi misalkan saja nih ada perusahaan B yang ingin membuka lowongan pekerjaan atau rekrutmen. Di sana saya ingin bekerja di sana. Lalu salah satu keluarga saya juga bekerja di sana, dan saya meminta kepada keluarga saya tersebut untuk membantu saya agar bisa mempekerjakan saya di sana tanpa adanya interview atau tes ini. Ya, bagus. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan ada perusahaan yang mengadakan rekrutmen. Oke lah, PNS misalkan. Ada yang punya kenalan atau keluarga yang bekerja di kantor BKN atau BKD. Kalau di perusahaan ada yang kenal dengan pimpinan perusahaan. Akhirnya negosiasilah di sana. Istilahnya nitip supaya bisa dimasukkan atau diangkat jadi karyawan atau pegawai tanpa tes. Biasanya kita tetap butuh tes, tapi untuk formalitas. Ada seperti itu. Karena di sini kita bahasnya pegawai, jadi pegawai. Ada orang yang pengen jadi PNS, kemudian nitip, dan itu harganya luar biasa mahal. Coba kalau kita misalkan membayar itu supaya bisa diterima jadi PNS, dan itu nominalnya ratusan juta. Coba berapa bulankah kita makan gaji dari uang kita sendiri? Kan? Belum lagi itu nanti status gaji kita karena masuknya dengan cara yang nggak benar, kan? Itu halal haramnya perlu dipertanyakan. Masa sih kita ngasih makan keluarga kita pakai hasil kerja yang nggak benar-benar, kan? Dan nanti kalian jangan sampai seperti itu ya. Usahakan kalian itu bisa dengan kemampuan kalian sendiri. Kemudian tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. Maksudnya negara lain di sini gimana? Kok bisa sih kita pegawai di Indonesia tapi kerjanya di perusahaan lain? Kira-kira ada tidak perusahaan asing yang mendirikan kantornya di dalam negeri? Ya. Ada yang bisa memberi contoh? Perusahaan apa yang dari luar negeri tapi dia mendirikan perusahaan di Indonesia? Nah, apa kita? Seperti perusahaan mobil atau Honda. Nah, perusahaan mobil. Honda dari mana dia? Dari Cina. Honda dari
Jepang. Jepang. Dari Jepang. Kalau dari Cina apa? HP. Punya banyak. Siapa punya sini merek Cina? Banyak merek Cina. Apa alasan kalian memilih HP dari merek Cina? Kualitas. Apalagi murah, ya kan? Kalau produk dari Cina memang terkenalnya itu murah. Tapi kalau daya tahannya dia kalah dari Jepang. Kalau motor Cina ada? Motor dari Cina ada? Nggak tahu. Pernah dengar motor Giali? Enggak. Nah, mungkin sekarang kalau Cina mobil. Mobil dari Cina apa? Tahu? Pernah dengar guling? Guling. Ada yang guling Vero? Tidak pernah nonton TV kan ya? Apa Anda punya TV di rumah? Yang iklan itu guling Cortez contohnya. Enggak punya TV. Ada perusahaan mobil yang baru namanya Wuling itu dari Cina. Kemudian ada lagi Mitsubishi. Mitsubishi itu mendirikan pabrik di Tangerang dia. Padahal punyanya Jepang, tapi mendirikan pabrik di Indonesia. Dan banyak lagi yang lain, misalkan Shell. Tahu perusahaan Shell? Minyak. Kalau di sini kan Pertamina. Kemudian ada lagi Shell. Itu dari luar. Ketika kalian statusnya sudah menjadi pegawai negeri, itu kalian tidak boleh bekerja pada perusahaan asing, sebenarnya tanpa izin pemerintah. Kalau duta besar, gimana? Duta besar kan dia kerjanya di luar negeri. Hah? Gimana coba? Boleh apa enggak? Kenapa boleh? Ya, karena itu justru mendapat perintah dari pemerintah pimpinan untuk menjadi duta atau wakil dari negara. Itu boleh. Ini berikutnya, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat asing. Kemudian yang nomor 5, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Ada yang bisa memberi contoh? Biasa. Contohnya seperti misalnya mobil dinas yang dipinjamkan kepada orang lain dan digunakan untuk traveling. Nah, untuk traveling, untuk jalan-jalan, lali. Misalkan kalian sudah punya jabatan, kalian dikasih fasilitas mobil dinas, rumah dinas, kemudian kalian menyalahgunakan fasilitas dari negara, disewakan misalkan. Rumah dinas saya sewakan pada orang untuk memperoleh kebutuhan pribadi. Kemudian mobil dinas disewakan untuk kepentingan pribadi, itu tidak boleh. Nah, kemudian di sini ada tingkatan hukuman pegawai. Jadi hukuman pegawai itu ada tingkatan-tingkatan tertentu. Tidak hanya hukumannya langsung pemecatan, enggak. Ada yang hukuman disiplin ringan, kemudian hukuman disiplin sedang, kemudian hukuman disiplin berat. Ada tahu contoh hukuman disiplin ringan? Pemberian surat perintah atau SP, surat peringatan, bukan surat perintah, surat peringatan. Ada lagi? Oh, seperti teguran ya. Ada yang diberi surat peringatan, kemudian diberi teguran. Teguran berarti secara lisan. Kalau surat itu tertulis, kalau teguran lisan tidak tertulis atau dipanggil langsung misalkan. Dipanggil oleh atasan karena benar nggak ini melakukan kesalahan ini, kemudian ditegur. Saya tidak melakukan ini. Yang kedua, hukuman disiplin sedang. Menurut kalian apa contohnya hukuman disiplin sedang?
Ya, penundaan kenaikan gaji. Ada lagi? Ya. Penundaan jabatan. Ya, betul. Ada hukuman sedang itu yang pertama penundaan kenaikan gaji. Jadi ketika nanti kalian menjadi seorang pegawai, itu ada namanya kenaikan gaji berkala. Jadi setiap beberapa tahun itu kalian mengalami atau mendapatkan kenaikan gaji secara berkala. Kalau kalian melakukan pelanggaran disiplin kemudian dijatuhi hukuman disiplin sedang, itu bisa harusnya kalian gajinya naik, akhirnya ditunda dan jadi naik gaji. Bisa jadi penundaan kenaikan pangkat. Harusnya kalian pangkatnya sudah tinggi, naik satu tingkat karena pelanggaran disiplin, nggak jadi naik, tapi ditunda. Kenaikan pangkat hubungannya dengan kenaikan gaji. Kemudian kalau hukuman disiplin berat, ya, penurunan dari jabatan, bisa dibebaskan dari jabatan, maksudnya pemberhentian atau pemecatan, bukan? Itu kalau kalian sudah hukuman disiplin berat, contoh dari Sambo tadi itu, dia hukumannya didapat apa? Ada yang mengikuti berita? Coba angkat tangan biar enggak keroyokan. Nah, pencabutan dari jabatan atau dibebaskan dari jabatan itu yang pertama. Kemudian setelah proses sidang, karena dia terbukti melakukan pembunuhan berencana dan itu sangat berat, hukumannya ancaman hukuman bisa sampai hukuman mati. Akhirnya keputusan sekarang dia diberhentikan atau dipecat dari kepolisian. Hukuman disiplin. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Apa sudah ngantuk? Oh. Nah, ini hukuman disiplin ringan pertama teguran secara lisan, seperti yang disampaikan oleh teman kalian, ditegur secara lisan. Kemudian teguran secara tulis melalui apa tadi? Surat peringatan. Kemudian pernyataan tidak puas secara tertulis. Untuk hukuman disiplin sedang bisa berupa penundaan kenaikan gaji, kemudian penurunan gaji, kemudian penundaan kenaikan. Kalau yang berat bisa penurunan pangkat, kemudian kebebasan dari jabatan sampai ke pemberhentian. Ada yang bisa membedakan antara penurunan pangkat sama pembebasan dari jabatan. Coba, menurut kalian contohnya gimana? Apa bedanya antara penurunan pangkat dengan pembebasan dari jabatan? Ada yang bisa memberikan contoh? Jangan takut salah, yang penting kalian berani bicara. Terima kasih. Menurut saya kalau penundaan pangkat misalnya kita yang sering jadi sekretaris terus diumumkan perannya dari kepala bidang, sedangkan pembebasan dari jabatan itu seperti menonaktifkan dari jabatan. Ya, betul sekali. Kalau penurunan pangkat, misalnya kalian posisinya di sini sekretaris saja sudah dijabatan, kemudian diturunkan jadi kepala bagian misal, atau jadi pegawai biasa misal. Kalau di pegawai negeri itu ada yang namanya pangkat atau golongan. Kalau kalian nanti ijazahnya S1 kemudian langsung diangkat jadi pegawai negeri, itu golongan kalian 3A. Kalau SMP golongan 2. Kalau S1 ada golongan 3A kan? Kemudian kalian sudah bekerja beberapa tahun naik menjadi 3B.
karena pelanggaran disiplin diturunkan pangkatnya dari 3B, otomatis gaji kan standar 3B. 3B sama 3A mana lebih tinggi? 3B. Jadi gajinya mana lebih sana? 3B. Itu nanti diturunkan ke 3A. Kalau pembebasan dari jabatan, misalkan kalian sudah jadi kepala sekolah, itu dibebas-bebaskan dari jabatan kepala sekolah, balik lagi ke pembebasan. Contohnya, kalau pemberhentian diberhentikan. Ada berapa macam pemberhentian yang kalian tahu? Dua. Apa saja itu? Pemberhentian secara terhormat dan tidak terhormat. Oke, ada yang kalian tanyakan sampai sini? Sudah jelas? Nah, ini ada kata-kata mutiara. Silakan dipelajari dan diresapi. Apa di sini bunyinya? Seseorang tidak terlihat saat dia berdiri dan memberi perintah, tetapi akan terlihat saat dia berdiri sama tinggi dengan orang lain dan membantu orang lain mencapai yang terbaik dari dirinya. Pinter anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Belajar baca ya. Kebesaran seseorang tidak terlihat saat dia berdiri dan memberi perintah, tapi akan terlihat saat dia berdiri sama tinggi dengan orang lain dan membantu orang lain mencapai yang terbaik dari dirinya. Jadi nanti kalau kalian nanti semuanya jadi pemimpin kan, semuanya akan mau jadi pemimpin, jadi bos kali nanti kan, ya kan? Awas kalau enggak. Ketika nanti kalian jadi pemimpin atau pengusaha misalkan jadi bos, jangan semenang-menang karena punya bawahan, kalian sebenarnya cuma nyuruh-nyuruh. Alangkah baiknya ketika kita mau turun ke bawah dan bersosialisasi dengan bawahan kita dan membantu bawahan kita untuk mencapai potensi yang terbaik dari kalian. Oke, mungkin materi yang saya sampaikan cukup sampai sini. Nah, ini ada logo SMK bisa. Sekarang coba kita sama-sama bilang SMK bisa. Gitu ya, bisa? SMK Bisa. Sekali lagi, SMK Bisa. Baik, terima kasih. Tangan kita semua. Nah, baik sampai sini. Sekarang kalian akan saya beri contoh masalah tentang kepegawaian. Nanti tugas kalian untuk kelompok. Satu kelompoknya berapa orang kalian mau? 4. Jadi 4. Nanti kalian bikin kelompok 4 orang. Itu biar cowoknya ada berapa? 5, 6, 7, 8. Berarti nanti kalau 4 berapa kelompok kalian nanti? 36 bagi 4 ada berapa? 9. Berarti nanti ada yang cewek semua. Nanti satu kelompok misalkan cowoknya 1, ya kan? Biar ada yang melindungi kalian nanti kan. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Di sini ada contoh masalah. Di sini ada contohnya seorang pegawai bernama Kuncoro. Kuncoro ini adalah seorang PNS dengan kualifikasi sarjana atau S1 yang menerima surat keputusan sebagai PNS pada tanggal 1 Juli 2022. Seiring berjalannya waktu, sebagaimana layaknya pegawai yang lain, Kuncoro ini melaksanakan tugas seperti biasa. Lama-kelamaan mungkin dia bosan atau kenapa, dia mulai jarang ke sekolah, jarang untuk mengajar. Gak tahu alasannya apa. Dia tidak
datang ke sekolah, tidak belajar. Sebagai seorang guru, jika datang ke sekolah, tentunya akan banyak merugikan siswa. Karena guru kan, apalagi kita di SMK, pasti jam pelajarannya panjang-panjang. Ketika ada salah satu guru yang tidak masuk, otomatis ngefek ke kelas berikutnya banyak jam pelajaran yang kosong. Nah, oleh karenanya banyak pihak manajemen harus mengambil langkah pembinaan untuk guru tersebut. Ini kasusnya. Yang perlu kalian analisa di sini, pelanggaran disiplin apakah yang telah dilakukan oleh guru tersebut? Yang pertama. Kemudian langkah apa yang harus diambil oleh pihak manajemen untuk mengatasi masalah si kucoro ini? Ada yang namanya kucoro sih? Apa sebenarnya ada yang namanya kucoro ada? Pacarnya kucoro mana? Oke. Kemudian yang kedua, langkah apa yang harus diambil oleh pihak manajemen? Di sini pihak manajemen sekolah dalam menertibkan administrasi kegiatan sehari-hari. Kemudian mengapa langkah tersebut harus diambil? Ini ibaratkan kalian adalah pihak manajemen sekolah. Jika ada guru yang seperti ini, apa yang kalian lakukan? Dan itu tentunya kalian punya alasan kenapa langkah itu diambil. Kemudian bagaimana seharusnya menjadi seorang guru sekolah? Ada yang cita-cita jadi guru? Tidak ada yang ingin jadi guru? Tidak ada yang ingin kayak saya? Ingin jadi guru? Guru apa? Guru kewirausahaan? Guru olahraga? Guru SD? Enggak ingin jadi guru SMK? Kenapa? Nakal-nakal berarti? Soalnya mamanya yang menuliskan saya. Oh, mamanya juga sih? Bukan? Mamanya juga sih? Terus kemudian disuruh mengikuti jejak mamanya. Nah, oke, bagus. Cuma satu orang yang ingin jadi guru sih. Tapi kadang nanti kita nggak tahu, nggak ada keinginan jadi guru, tapi akhirnya larinya ke guru. Bisa jadi. Ada yang pengen, saya pengen sekali jadi pegawai biasa, tapi endingnya jadi bos. Nanti kalau kalian bisa sudah jadi pengusaha yang sukses, misalkan jangan lupa sama teman-temannya ya. Kalau kalian butuh karyawan, coba hubungi dulu teman-temannya. Ada yang membutuhkan kerja pada pesan saya. Nanti kalau saya jadi pengusaha juga saya di kalian lah. Siapa yang mau bekerja dengan saya? Tapi ikut tes, jangan pakai nitip-nitip orang dalam. Ada yang punya cita-cita masuk surga ini? Saya. Mulailah sekarang cari kenalan orang dalam. Biar gampang masuknya kan. Kemudian untuk analisa yang terakhir, apa pendapat yang bisa kamu sampaikan mengenai contoh kasus daerah? Baik, sekarang silakan kalian bisa mulai membentuk kelompok bebas. Kalian mau memilih siapa yang kalian sefrekuensi biar gampang kerjasamanya. Jangan satu kelompok cowoknya tersebar dan dibagi biar gak rebutan. Baik, silakan bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing.
saya coba tolong tempat duduknya diatur supaya kalian mudah koordinasi, terutama yang tengah. Berada berhadapan. Coba berdiri dulu ya, nih berdiri. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Pokoknya akan saya bagikan lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian tuliskan hasil diskusi kalian di lembar kerja peserta didik di sini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Semua sudah mendapat lembar kerjanya? Ya, silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nanti kalau sudah, presentasikan ke depan. Sampaikan bagaimana menurut analisa kelompok kalian. Gantian nanti ya. Waktu kalian kurang lebih 20 menit cukup ya?
aplikasi browsing melalui internet boleh. Gunakan fasilitas yang tersedia. Kalau ada yang merasa kesulitan bisa ditanyakan.
siap maju. Ada sukarelawan? Oke, kelompoknya dia tidak sukarelawan. Perwakilan 2 saja ya yang maju. Perwakilan 2. Tapi yang di belakang yang kita bantu, jangan keroyokan. Kita biasakan mandiri supaya kan lebih berani. Kasus yang telah disampaikan tadi mengenai Kuncoro. Kuncoro adalah seorang PNS dengan kualifikasi sarjana atau S1 yang menerima surat keputusan sebagai PNS pada tanggal 1 Juli 2022. Seiring dengan waktu, bagaimana layaknya pegawai yang lain, Kuncoro melaksanakan tugas seperti biasa. Setelah berjalan 10 tahun masa kerja, Kuncoro mengalami perubahan sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas. Sebagai guru kewirausahaan, dia mendapatkan tugas tambahan sebagai tenaga administrasi keuangan di unit usaha kantin sekolah. Tugas itu pun dilaksanakan dengan baik, namun dikarenakan sistem manajemen kepegawaian dan administrasi yang belum terlaksana dengan baik dalam organisasi tersebut, lambat laun muncul perilaku jarang hadir ke sekolah. Sebagai seorang guru, jika jarang datang ke sekolah, tentunya akan banyak merugikan siswa. Oleh karenanya, pihak manajemen harus mengambil langkah pembinaan untuk guru tersebut. Selanjutnya mengenai materi diskusi tadi, ini ada 5 pertanyaan yang telah disiapkan. Yang pertama yaitu di mana pelanggaran hukum apakah yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Hasil diskusi dari kelompok saya yaitu dikarenakan sistem manajemen kepegawaian dan administrasi belum terlaksana dengan baik dalam organisasi sekolah tersebut, munculnya perilaku jarang hadir ke sekolah. Itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Soal yang kedua yaitu langkah apa yang harus diambil oleh pihak manajemen dalam menertibkan administrasi kegiatan sehari-hari. Menurut kelompok kami yaitu langkah yang harus diambil oleh pihak manajemen yaitu melaksanakan sistem manajemen kepegawaian dan administrasi yang baik, juga memberikan langkah pembinaan kepada guru tersebut seperti pemberian nasihat. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, mengapa langkah tersebut harus diambil? Langkah tersebut harus diambil supaya nantinya guru tersebut lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah sehingga tidak ada perilaku jarang hadir ke sekolah lagi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana seharusnya menjadi seorang guru di sekolah? Menjadi seorang guru di sekolah harusnya dapat menjadi contoh bagi murid-muridnya, di mana dapat memberikan contoh sikap disiplin dan tanggung jawab agar nantinya nama baik guru akan teringat dan dijadikan sebagai contoh guru yang baik. Pertanyaan yang terakhir, apa pendapat yang bisa kamu sampaikan mengenai contoh kasus di atas? Sebagai seorang guru, jika jarang hadir atau datang ke sekolah, tentunya akan banyak merugikan siswanya. Oleh karenanya, pihak manajemen harus mengambil langkah pembinaan untuk guru tersebut dan memberikan sanksi tegas apabila guru tersebut terus mengulangi hal tersebut. Selain itu juga sistem manajemen yang harus ditingkatkan dan lebih ketat atau tegas. Nah, mungkin teman-teman sekian yang bisa kami jelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, baik, jadi menurut kelompoknya biasa di sini mengenai analisa yang pertama, yaitu pelanggaran disiplin apakah yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Nah, menurut kelompok, saya sebut kelompok 1 apa ya? Kelompok 1 yang menyebabkan itu adalah karena sistem manajemen di sekolah belum terlaksana dengan baik sehingga memberi kesempatan kepada guru untuk tidak masuk atau memberi kesempatan untuk melanggar atau melakukan pelanggaran disiplin. Kemudian, langkah apa yang harus diambil oleh pihak manajemen sekolah? Menurut kelompok 1, sistem kepegawaian dan administrasi harus dijalankan dengan baik. Kemudian memberikan semacam pembinaan bagi guru-guru yang melanggar disiplin. Kemudian
kenapa langkah tersebut harus diambil? Agar lebih disiplin. Jadi supaya guru lebih disiplin, jangan hanya guru tapi warga sekolah, guru kemudian siswa. Kemudian bagaimana seharusnya menjadi seorang guru di sekolah? Itu harus memberi contoh disiplin pada murid. Masuk tepat waktu, kemudian nggak masuk tanpa izin. Misalkan kalau ada kepentingan yang benar-benar mendadak, harus ada izin tertulis. Nah, yang kelima, apa pendapat yang bisa kamu sampaikan mengenai contoh kasus di atas? Dari contoh kasus di atas, setidaknya manajemen sekolah atau pihak sekolah harus memberikan pembinaan dan sanksi. Jadi membina, kemudian memberi sanksi kepada guru yang melanggar disiplin. Itu menurut kelompok 1 atau kelompoknya biasa. Barangkali ada pendapat lain atau pertanyaan yang perlu disampaikan ke kelompok 1. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Namanya siapa? Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Sinar Fianti, nomor absen 23. Saya bertanya, dari kutipan kasus di atas, menurut kalian sanksi atau hukuman apa yang cocok diberikan kepada murid tersebut? Ya, jadi pertanyaannya, sanksi apa menurut kalian, menurut kelompok 1, sanksi apa yang pas atau sesuai diberikan kepada guru tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Surya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut kami di sini sanksi yang bisa diberikan kepada guru tersebut, yang pertama, karena pelanggarannya masih ringan, bisa diberi teguran atau nasihat kepada guru tersebut. Jika masih terus terulang, akan diberikan surat peringatan pertama. Dan apakah bisa diterima? Bisa. Ya, menurut kelompok 1 di sini sanksi yang bisa diberikan adalah berupa teguran. Diberi teguran, kalau memang masih tetap lagi seperti ini, diberikan surat peringatan atau teguran secara tertulis. Nah, dari pertanyaan pertama ini dulu, barangkali ada kelompok lain yang bisa memberikan pendapat berbeda. Kira-kira sanksi apa kira-kira yang pas diberikan kepada guru yang melanggar disiplin seperti contoh kasus di atas? Ada kelompok lain punya pendapat? Silakan. Kalau tadi menurut kelompok pertama diberikan teguran, kemudian diberikan surat peringatan. Ada yang punya pendapat lain? Apa kira-kira sanksinya yang pas? Silakan jika ada pendapat. Apakah semua sama diberi teguran? Ya. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan jika ada pertanyaan yang lain yang perlu ditanyakan kepada penyaji. Ada? Sudah cukup? Baik, silakan kembali kalau tidak. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para saksi. Santi. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kelompoknya BSC telah menyampaikan pendapat tentang studi kasus di atas. Ada kelompok lain yang ingin menyampaikan pendapatnya, hasil diskusinya? Silakan. Kelompoknya siapa berikutnya? Mungkin satu lagi kelompok. Saya berani menunjukkan hasil karyanya ke depan. Kelompok sini, sudah ada?
sekalian mengenai hasil diskusi kelompok kami mengenai kasus dari disiplin pegawai. Nah, untuk hasil diskusi yang pertama dengan soal pelanggaran disiplin apakah yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Hasil diskusinya, pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh guru tersebut adalah jarang hadir ke sekolah. Namun, ini dikarenakan sistem manajemen kepegawaian administrasi yang belum terlaksana dengan baik dalam organisasi tersebut. Tetapi, sebagai seorang guru, apalagi PNS, harus mempunyai kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Untuk soal analisa yang kedua, langkah apa yang harus diambil oleh pihak manajemen dalam menertibkan administrasi kegiatan sehari-hari. Hasil diskusinya, mengingat pelanggaran yang dilakukan guru PNS tersebut, sudah seharusnya pihak manajemen menertibkan administrasi karena kegiatan pembelajaran di sekolah akan semakin lancar jika didukung oleh administrasi sekolah yang baik. Salah satu administrasi di sekolah adalah mengurus absensi pegawai. Upaya atau langkah dalam meningkatkan kedisiplinan guru perlu direncanakan terlebih dahulu, karena dalam setiap kegiatan ada pun namanya 2 tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama perencanaan dan yang kedua pelaksanaan. Gak mungkin dong pelaksanaan dulu baru rencananya. Nah, jadi ada pun yang dapat dilakukan pihak manajemen dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan peraturan disiplin kehadiran untuk disepakati beserta sanksinya. Yang kedua, merencanakan jadwal sosialisasi dan pembinaan mengenai kedisiplinan. Selanjutnya yang dilakukan yaitu melaksanakan rencana tersebut dan juga melakukan pengawasan untuk mengetahui apakah rencana yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. Untuk analisa soal nomor 3 dan 4 dan 5 akan dibahas oleh Baik, kasus yang kedua yaitu mengapa langkah tersebut harus diambil untuk hasil diskusi kami untuk menertibkan dan meminimalisir perilaku buruk dari guru. Contohnya seperti yang pertama, jarang hadir di sekolah. Yang kedua, jarang masuk ke kelas. Yang ketiga, tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Karena dengan perilaku itu, guru akan merugikan banyak pihak, terutama siswa yang tidak belajar karena guru yang jarang masuk ke kelas. Baik, kasus yang keempat yaitu bagaimana seharusnya menjadi seorang guru di sekolah. Hasil diskusi kami, guru yang baik adalah dia yang dapat menjadi panutan bagi siswanya. Berikut adalah sikap yang baik menjadi seorang guru di sekolah. Yang pertama, sesuai dengan peraturan sekolah. Yang kedua, mampu menjelaskan berbagai hal. Yang ketiga, mampu memberikan materi yang jelas. Kasus yang kelima yaitu apa pendapat yang bisa kamu sampaikan mengenai contoh kasus di atas. Hasil diskusi kami dalam menciptakan sikap disiplin sekolah yang baik, peranan guru sangat penting karena guru dapat menjadi panutan siswanya. Bagi setiap PNS yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan akan diberikan sanksi berupa hukuman disiplin. Pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 4 adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3. Baik teman-teman, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, itu tadi hasil diskusi dari kelompoknya Diagramsi dan Yuri. Barangkali ada yang ingin bertanya terkait pendapat dari kelompoknya Widya. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Widya Kayati, nomor absen nomor 2. Di sini saya bertanya,
Menurut kalian, bagaimana gambaran dari perencanaan administrasi yang baik dalam kegiatan sehari-hari? Ya, jadi bagaimana pendapat kalian terkait kalian tadi menyampaikan perencanaan pelaksanaan sistem administrasi yang baik? Gimana pendapatnya? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Tadi kita juga sempat memberikan highlight bahwa tentang perencanaan administrasi yang dapat diambil sekolah, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi dan pembinaan kedisiplinan kepada guru atau pegawai, sehingga nantinya mereka terbayang agar dapat agar bisa mengurangi perilaku buruk seperti jalan hari Ya, bagus. Jadi yang dimaksud perencanaan di sini sebelum dilaksanakan peraturan disiplin perlu disosialisasikan terlebih dahulu. Direncanakan, disusun kira-kira nanti aturannya apa saja, kemudian sanksi yang diberikan apa saja. Setelah konsepnya jadi, kemudian disosialisasikan supaya semua warga sekolah tahu. Setelah disosialisasikan, kemudian dilaksanakan. Baik, cukup sekian. Terima kasih buat kelompoknya Wiwin dan Dia. Baik, terima kasih. Kami tutup dengan para peserta. Baik, tadi hasil diskusi dari penyampaian dari hasil diskusi beberapa kelompok. Nah, kira-kira dari hasil pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Mulai dari yang kita bahas kewajiban, larangan, kemudian dari kasus ini ada tingkat hukuman disiplin pegawai ada berapa? Dia bisa menyampaikan kesimpulan? Apa coba yang telah kita pelajari hari ini? Kedisiplinan pegawai. Terus apa saja tadi kewajiban seorang pegawai? Masa sudah lupa? Apa kewajiban seorang pegawai? Yang pertama, ya, mengucapkan sumpah janji. Kemudian mengucapkan sumpah jabatan. Ada lagi menjalankan tugas dengan penuh, ya, dengan penuh kesadaran dan kalau larangannya apa tadi larangannya? Nah, tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Terus apa lagi? Nah, tidak boleh bekerja pada perusahaan asing. Baik, sampai sini ada yang perlu kalian tanyakan? Belum? Karena tidak ada, sebelum kita akhiri, silahkan kalian mengerjakan. Di sini ada soal, cuma 5 soal. Nanti akan saya bagikan satu-satu. Silakan judulnya dirapikan lagi, teman-teman. Untuk penilaian pengetahuan kalian, silakan dikerjakan sendiri-sendiri.
Ada kelebihan? Jangan lupa tulis nama dan kelas. Nomor absen. Lingkari pada jawaban yang benar. Lingkari pada jawaban yang benar. B atau S? Lingkari. Sudah selesai? Gus, kerjakan sendiri Gus.
Dari belakang dikumpulin ke depan, stafet aja. Taruh sebelahnya. Kasih aja sebelahnya. Oke. Kalau sudah yang belakang taruh nanti depan. Ya. Semua ya? Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Kalian sudah mempelajari tentang disiplin pegawai, dan nanti diharapkan kalian ketika menjadi pegawai tidak boleh ada yang melakukan pelanggaran disiplin. Nah, kalian harus jadi pegawai yang rajin, tertib, dan bertanggung jawab. Oke, bagus. Dan untuk sebelumnya ada pertanyaan? Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang kesejahteraan pegawai. Pertemuan kali ini saya rasa cukup. Saya akhiri sekian. Terima kasih dan selamat siang. Silakan buka kelas dipimpin doa untuk materi. Setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, sebelum kita selesai dan lanjut kelas, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua.